Halo sahabat Good Vibes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yosi Setia Amanda di acara program podcast Good Vibes, Inspiration and Insight. Nah, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini kita akan menjelajahi dan membahas topik yang mungkin cukup relevan di masa sekarang ini, yaitu menentukan makna dalam kehidupan yang terisolasi. Nah, mungkin yang terlintas dari pikiran kalian, terisolasi itu berdampak pada masa-masa pandemi, bener kan? Nah, untuk mengetahui apa sih kehidupan terisolasi itu? Nah, untuk mengetahui arti dari kehidupan terisolasi itu lebih dalam, saya di sini ditemani oleh kakak bintang tamu yang cukup istimewa, yang sangat istimewa dan tentunya cantik, masya Allah. Nah, bintang tamu kita pada kali ini merupakan salah satu alumni mahasiswa dari kampus IAIN Bone dan kebetulan kakak ini memiliki program studi yang sama dengan saya dan tim-tim saya, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, saya persilahkan kakak untuk memperkenalkan dirinya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, saya persilahkan kakak untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih untuk Echa ya. Iya. Oke, saya akan menyapa nih para sahabat Good Vibes. Nah, mungkin langsung saja ya saya perkenalkan diri saya. Oke, halo sahabat Good Vibes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Aningsi. Saya merupakan alumni dari IAIN Bone, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, di podcast ini saya diundang sama adik-adik saya untuk menyampaikan sesuai tema pada podcast kali ini. Jadi mau ikuti keseruan kita ya Echa ya. Jadi apa nih? Oke, jadi kita akan membahas ya segala sesuatu mengenai tema kehidupan yang terisolasi. Nanti Echa akan tanya-tanya mengenai sesuai tema yang akan kita bahas. Mungkin itu saja ya sahabat Good Vibes mengenai perkenalan singkat saya. Saya alihkan ke Echa lagi. Nah, terkait untuk tema kita pada hari ini itu berhubungan tentang kehidupan yang terisolasi. Nah, menurut Kak Gusti ya? Oke. Menurut Kak Gusti, kehidupan terisolasi itu seperti apa? Oke. Kalau berbicara tentang terisolasi itu kan kita berada di satu ruang tanpa memedulikan apapun yang terjadi di luar sana, ataupun kita terperangkap dalam satu ruang itu tanpa ngapa-ngapain. Kalau untuk kehidupan isolasi, nah ataupun gaya individualis kan, nah biasanya gaya individualis itu mencerminkan bagaimana sih kita harus mandiri, ambisi, kita bangga ataupun bahagia dengan kesuksesan yang telah kita capai dari hasil kerja kita sendiri. Nah, misalkan nih, contoh ya, misalkan saya kan tipikal orang kalau sudah di kamar tanpa memedulikan apapun itu merupakan gaya individualisme atau mengasingkan diri istilahnya. Ya, mengasingkan diri atau mengisolasikan diri. Itu sih tergantung dari kita ya, bagaimana cara kita untuk bagaimana kita beradaptasi dengan orang lain. Kalau kita cuek ya, mungkin kita merasa diasingkan karena itu berasal dari kita sendiri. Mungkin itu saja sih mengenai gaya individualisme ya menurut saya. Jadi menurut kakak itu masyarakat kehidupan yang terisolasi itu bukan hal yang buruk ya bagi kakak? Setengah-setengah lah. Kan itu tergantung dari kita ya. Ada orang yang humble, ada orang yang cuek. Mungkin orang yang cuek itu dia menyukai yang namanya menyendiri atau mengisolasikan diri. Kalau humble kan tidak kan, dia itu ceria, ingin menyapa orang, friendly, ya gitu. Jadi kakak sudah berada di kehidupan itu?
Sampai sekarang sih saya setengah-setengah antara menjalani gaya individualisme dan humble terhadap orang, friendly terhadap orang. Mungkin sih itu 50-50 lah. Kalau saya sudah berada di zona nyaman saya untuk sendiri, saya tidak memedulikan apa kegiatan orang lain gitu. Jadi bagaimana itu kakak mendeskripsikan kehidupan kakak yang pernah kakak alami di masa gaya yang individualis, dan apa saja dampak yang pernah kakak alami selama di kehidupan itu? Oke, yang dirasakan kalau gaya individualis itu kan kita merasa diasingkan. Padahal itu berasal dari diri kita sendiri, akibat diri kita sendiri. Mungkin orang lain misalkan gini, Echa ajak ngomong saya terus menerus tapi saya sibuk dengan handphone saya. Itu merupakan akibat dari kita sendiri. Nah, dijauhi oleh orang lain, diasingkan oleh orang lain, ataupun kalau apa yang saya rasakan kalau gaya individualis, tidak dipedulikan oleh orang lain. Kita merasa bahwa kita tidak dipedulikan, bahwa gaya individualisme, orang cuek terhadap saya pernah berpikir, kalau orang cuek sama saya mau cuek balik nih. Karena kenapa? Saya bukan tipikal orang, kalau kamu nggak ngajak ngomong ya nggak usah, gitu kan. Kalau itu namanya kita mengasingkan diri. Tapi itu kita harus menyesuaikan juga kita berada di posisi mana. Misalkan kita sama teman-teman kita, walaupun teman yang sefrekuensi kita, tapi dia sudah mengetahui sikap atau sifat kita seperti ini, cuek atau apa, dia mungkin bisa memaklumi bahwa orang ini orangnya memang gini. Tapi ketika kita baru bertemu dengan orang lain, ataupun kita sombong, kita merasa sombong, atau kita sibuk dengan handphone kita, mungkin orang lain mengatakan, sombong banget sih itu orang, padahal aslinya tidak. Nah, itu sih yang sering saya rasakan kalau saya sibuk dengan HP saya sendiri, saya dipanggil-panggil, ataupun lagi ada chat yang masuk, kan kadang kita merasa, ataupun teman kita merasa, kok dia sombong banget ya, saya panggil-panggil kok nggak nyahut ya. Padahal itu bukan menyombongkan diri, tapi mungkin itu sikap kita ataupun sifat kita. Itu, Echa. Oke, terlihat egois ya, terdengar egois. Terlihat egois, tapi kita tidak egois. Punya makna kan dari. Kadang kalau kita ngumpul, buat apa ngumpul kalau cuman HP semua yang dipegang? Iya kan, percuma. Itu sih sebenarnya gaya individualis, salah satu gaya individualis ya. Percuma ngumpul kalau main HP-nya saja yang dipegang tanpa bercengkrama dengan teman-temannya. Iya. Jadi Oke. Menurut kakak juga, apakah ada momen atau kejadian khusus yang membuat kakak menyadari bahwa membuat kakak mempertanyakan kepada diri kakak sendiri, apakah apa sih sebenarnya dunia itu? Oke. Berarti kalau mengenai makna kehidupan kita itu berarti kita tidak jauh dengan Allah ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau saya rasa mengenai makna kehidupan itu berawal sebelum saya kelas 3 ya, kelas 3 SMA. Saya sering berpikir, apa sih setelah ini, apa sih yang akan saya lakukan, apa sih masa depan saya, kehidupan saya nanti kalau saya begini-begini saja, kalau saya menerapkan gaya individualis ataupun mengisolasikan diri tanpa peduli terhadap orang lain. Nah, sebelum kita peduli terhadap orang lain, kita harus mendekatkan diri dulu kepada Allah. Kita harus taat dulu, memperbaiki diri. Apa sih kesalahan-kesalahan kita? Kita harus sadar diri. Oh, ternyata kalau saya berada di posisi ini, saya harus menyelesaikan. Dan untuk taat kepada Allah itu, saya pernah kejadian
berpikir di sebelum kelas 3 itu, kelas 3 SMA, sering saya berpikir apa sih yang akan saya lakukan. Ada keinginan-keinginan yang ingin sekali saya wujudkan, tapi pada saat itu saya belum terlalu taat kepada Allah. Jadi saya mendekatkan diri, bagaimana hubungan baik saya dengan Allah, bagaimana hubungan baik saya dengan orang lain. Nah, itu kita harus memperbaiki hubungan-hubungan kita dengan Allah dan orang lain sehingga kita bisa mengetahui apa makna hidup itu sebenarnya. Itu sih, Cak. Oke. Motivasi itu ya, Kak. Itu motivasi atau Mungkin ke motivasi juga sih sebenarnya, tapi kalau kita ingin menentukan makna hidup kita harus taat, kita harus berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan orang lain, keluarga, dan segalanya. Iya kan? ya. Gitu sih kalau untuk mengetahui apa sih makna kehidupan ini. Pasti ada segala sesuatu yang Allah munculkan agar kita bisa mengetahui apa sih makna kehidupan itu sebenarnya. Mungkin berawal dari orang lain ataupun dari keluarga, dari kejadian-kejadian yang tidak mungkin apa yang kita rasakan. Mungkin kita ada kejadian, wah Masya Allah ternyata kalau saya taat ini Allah banyak berikan sesuatu yang apa yang tidak saya inginkan, ternyata itu yang terbaik untuk saya. Oke. Apa perubahan yang kakak miliki selama kakak mulai mendekatkan diri kepada Allah? Perubahan yang terbesar ya yang saya miliki, alhamdulillah di tahun lalu itu. Nah, setelah mengetahui pertanyaan Eca yang kedua tadi di sebelum kelas 3 itu kan saya mulai mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saya berdoa, saya nanti insya Allah setelah lulus sekolah, kuliah, saya sering berdoa, ya Allah semoga setelah saya melanjutkan perkuliahan saya ingin ini banyak sekali harapan ataupun banyak sekali keinginan setelah saya lulus kuliah dulu ya. Nah, saya sering berdoa kepada Allah dan alhamdulillah di tahun 2023 itu ada beberapa keinginan saya yang dikabulkan oleh Allah, yaitu melanjutkan pendidikan lagi, memiliki pekerjaan tetap, sedikit membahagiakan keluarga. Dan perubahan yang ingin semoga yang selalu saya panjatkan untuk memang belum dikabulkan untuk saat ini, tapi kalau kita ya sahabat Good Vibes ya, kalau kita selalu berserah diri, perbanyak sujudmu, insya Allah apa yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Walaupun bukan saat ini kita dikabulkan, maka tahun-tahun berikutnya akan dikabulkan oleh Allah. Dan semoga apa yang selalu saya panjatkan di setiap keinginan saya itu, di setiap saya curhat dengan Allah ataupun berserah diri kepada Allah, saya semoga di tahun berikutnya bisa terkabulkan. Itu sih perubahan yang sangat berubah ataupun drastis itu di tahun kemarin. Iya, itu. Masya Allah, semoga saya juga saya amin ya. Amin. Allahumma amin. Oke. Apa ya? Coba. Apalagi jika bisa Kak Gusti memberikan sedikit motivasi atau menyampaikan pesan-pesan untuk orang-orang lain yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini, terutama untuk sahabat-sahabat Good Vibes yang sedang merasa dirinya terisolasi. Oke. Tadi bahas tentang apa sih menurut saya itu isolasi. Nah, biasanya kan kalau kita sudah sendiri dalam kamar, kita kan hanya main HP tuh. Nah,
silakan scroll apa tuh Instagram, TikTok. Sekarang kita kan sudah era digitalisasi. Iya, benar-benar. Tidak ada yang namanya manual. Mungkin ada, tapi beberapa ya cuman pakai stick note, menuliskan semangat diri mereka. Nah, sekarang tuh ada namanya era digitalisasi, ada namanya media sosial. Kita bisa dengan scroll Instagram, TikTok, banyak sekali kutipan-kutipan ataupun catatan-catatan yang bisa menyemangatkan diri kita. Misalkan kalau saya nih di HP saya kan, di HP saya itu saya jadikan wallpaper ya. Saya jadikan wallpaper. Kan saya orangnya suka insecure terhadap apapun itu. Jadi saya untuk menyemangati diri saya, supaya saya tidak boleh insecure, saya jadikan wallpaper nih. Ada satu catatan nih, jangan insecure tapi bersyukur. Dan ada juga catatan untuk hidup saya, yaitu jangan tunda sholat. Ataupun mungkin juga para good vibes bisa ikut kajian-kajian juga melalui YouTube. Bagus loh, banyak yang Ustadz Gensi sekarang yang menyampaikan yang sesuai dengan kehidupan ataupun kepribadian kita, apa yang sedang kita alami saat ini, sesuai yang mereka sampaikan. Iya kan Eca kan? Kadang kalau scroll reels atau di TikTok ada nih, kok sesuai ya dengan kehidupan saya, menarik nih. Nah, itu sih kalau saran saya ya untuk memotivasi teman-teman yang sedang mengisolasikan diri dengan orang lain ataupun dengan keluarga, yaitu rajin-rajin scroll TikTok ataupun di Instagram yang bermanfaat. Itu sih. Apa lagi? Lanjut. Nah, itu bisa jadi motivasi pegangan kalian untuk sahabat-sahabat good vibes untuk berarah ke lebih ke positif lagi, supaya nggak terlalu larut sama kehidupan yang terisolasi itu. Betul nih. Nah, itulah tadi pengalaman-pengalaman yang Kakak Gusti ceritakan di episode kali ini. Terima kasih Kak Gusti untuk sudah menyempatkan waktunya, sudah mau menjadi bintang tamu kita hari ini pada di episode kali ini. Terima kasih banyak Kak. Terakhir nih ya, sahabat good vibes, ada video yang saya dapat. Saya pernah nge-scroll dan dapat video ini sebelum diundang di podcast ini, mungkin bisa memotivasi para good vibes. Ada video yang diupload dari Kak Vidya Sanat. Di videonya itu dia mengatakan, bukan kamu yang hebat, bukan kamu yang kuat, bukan kamu yang pintar, tapi Allah yang izinkan semuanya. Allah yang kasih kekuatan itu, Allah yang kasih kemudahan jalanmu, Allah yang gerakkan hatimu. Jadi jangan sombong dan merasa semua yang terjadi itu hanya karena usahamu. Kita perlu banyak bersyukur dan terima kasih karena Allah sudah izinkan semuanya terjadi. Mungkin itu saja ya Eca ya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa merubah orang-orang yang di luar sana yang sedang mengisolasikan diri. Nah, untuk sahabat good vibes, kita semua mungkin pernah merasa terisolasi. Namun, setiap hati yang mencari menentukan jalannya. Nah, semoga perjalanan yang diceritakan pada hari ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap keterasingan akan selalu ada jalan menuju ke kasih sayang Allah. Nah, saya Yesya Septia Amanda dan saya Gusti Aningsih. Sampai jumpa di episode-episode menarik berikutnya di acara program podcast Good Vibes, Inspiration and Insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.